guys, jumpa lagi dengan Gumplaton. Oke, seperti biasa kita barusan saja kedatangan barang-barang baru di toko kami Gumplaton. Apa aja, yaitu di belakang saya. Nah, ntar kita videoin satu persatu supaya kalian bisa lihat lebih detail. Dan juga ini ada satu item spesial, yaitu adalah MG Kyrios dari Bandai. Ini adalah MG terbaru dari Bandai saat ini, dari serinya Double O. Yang pasti udah kalian tunggu-tunggu, ini adalah MG Gundam Kyrios seperti ini ya. Jauh lebih bagus daripada Super 100 Gundam Kyrios yang udah rilis beberapa tahun yang lalu. Seperti apa nanti kita akan unboxing secara singkat ya. Nah, yang nggak kalah spesial di kita sekarang juga nggak cuma menjual produknya Gundam, tapi juga ada banyak model kit serinya otomotif seperti ini. Buat kalian yang suka dunia otomotif atau punya mobilnya, kepingin punya model kitnya, ingin dipajang, sekarang bisa dibeli semua di Gumplaton. Bahkan kita juga sediain velgnya untuk custom seperti ini. Sudah banyak, nanti bisa dilihat seperti apa, mana yang kalian suka, mana yang kalian lagi minat, nanti bisa dilihat sama-sama ya. Dan juga ada model kitnya militer seperti ini. Ada tank kecil, ada pesawat tempur juga, sama ini warship. Iya. Mereknya dari dua merek terkenal di Jepang, yaitu ada Aoshima ini mereknya, dan dari merek Fujimi yang ini. Keduanya adalah dua merek yang sangat oke banget di dunia model kit. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini udah sekelas sama mereknya Tamiya ya. Bagus banget. Oke. Yang pertama kita akan kasih lihat dulu barang-barang yang barusan datang. Apa aja, yuk zoom in. Jadi kita punya SDX Strike Freedom, kemudian ada Gundam Double O Sky, SDCS Gundam Ground Type, kemudian Ultraman Suit 3 udah masuk lagi, tempo hari sempat kosong, nah udah masuk lagi. Ada Hazel, ada Bugu, One Piece Going Merry juga udah ready. Nah, ini ada Segok Experiment buat kalian yang fansnya Universal Century, ini udah ada lagi. Kemudian buat para pemula, apabila kalian bingung ingin cari kit apa, pakai Gunpla Starter Set cocok banget. Ini dari seri Suit, ini udah di stok semua. Astray Red Frame, Akatsuki, dan dua macam, Shiranui dan Owashi. Kemudian Blue Frame Second L dan Gundam H2. Oke. Sebelahnya kita punya RG Crossbone. Tadi kayaknya di story ada yang tanya kapan RG Crossbone datang. Nah, ini udah datang lagi. RG Segok, Destiny, kemudian Double Okan, Banshee dan Zaku, Char sudah ada semua. Star Burning, Try Burning, Transient Glacier, Double O Riser sampai Double O Diver Ace juga ada. Serafi Archer juga masuk. Dan ada SDX Unicorn. Kemudian kemarin yang cari sistem base, ini hangarnya Gundam yang untuk skala 1/144. Ini sudah masuk lagi yang warna gunmetal. Buat yang cari, ini udah masuk lagi sekarang. Kemudian ada Gundam Exia. Limited stock cuma tinggal satu nih kayaknya. Harus segera kalian angkut ya. Ada Hagegian, Zaku Sniper, Seraphim 1,5 Gundam, Giant Slot, Star Build Strike, Plavsky Wing tinggal 2. Segera kalau kalian ingin cari. Kamiki juga ada, sisa 4 aja. SD Full Armor Unicorn, Nu Gundam, Sasabi, dan Shinanju. Oke, di bawah sini juga ada ini model kitnya Patlabor, yaitu Ingram 3. Ini barang super rare. Kemudian ada MG Gundam Exia, ada HG Eva 02. Buat kalian yang kepingin RG tapi mungkin belum nyampe budgetnya, bisa tengok yang ini nggak kalah bagus. Ini ada Super 100 Gundam DL Custom, MG Char Zaku, Go, Jesta, Astaroth. Kemudian beberapa kit One Piece juga ada, Union Flag, SD, banyak SD ya, cocok banget. Kemudian ada Zaku Char, Origin, ada Gypsy Avenger. Buat yang kalian masih cari, ini masih ada. Obsidian Fury juga ada, harga spesial juga. Shining. Kemudian MGSF, ini barangnya lagi kosong di mana-mana, kita punya, silahkan diorder langsung. Proto Zero, ARF, dan RG Vinfano Nu Gundam. Oke, jadi itu semua yang udah ready. Silahkan kalian langsung order aja guys. Oke, yang kemudian
Kita mau unboxing secara singkat yang ini, MG Kyrios. Kayak apa isinya? Bisa di zoom in dulu mungkin. Lanjutin. Jadi ini adalah MG terbaru dari serinya Gundam Double O ya. Ya kayak gini. Jadi ini udah jauh lebih detail daripada 100 Gundam Kyrios yang dulu. Udah punya inner frame juga, yang mana kayaknya basisnya masih sama dengan Gundam Dynames. Jadi pasti oke banget. Oke, jadi ini user manualnya. Ini bisa kita lihat berapa runner yang didapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 runner dan 1 stiker. 2 stiker, sorry, 2 stiker. Plus ini ada 1 part lagi yang untuk efeknya di bagian tangan dan pinggang dan lain-lain. Oke, kayak apa nanti setelah jadi? Jadi dia sudah bisa transform. Ini mode flight unitnya seperti ini. Bisa disambungin pakai stand base, tapi kayaknya dijual terpisah ya. Kemudian kalau jadi Gundamnya seperti ini. Oke, gini. Ya. Jadi kalian habis ini bisa transform jadi mode seperti ini. Ya. Oke, di sini ada proses perakitannya. Kita lihat di bagian bodinya seperti apa. Ini sini. Kayak gini. Jadi sekilas pandang masih mirip dengan MG Dynames, mungkin penyesuaian sedikit dengan bentuk badannya aja ya. Tapi secara keseluruhan kayaknya masih mirip. Kemudian di bagian tengah bisa dikasihin LED unit yang warna hijau untuk nyalain si GGN drive. Ini perakitan bagian tangan. Nah, ini bisa diputar kayak gini, ke atas. Bagian waist, ini perakitan bagian kakinya, ini sampai terakhir ya, dia jadi seperti ini. Nah, apakah MG Kyrios ini nanti bisa solid atau enggak, kita belum tahu. Ntar kalau udah ada displaynya akan kita kasih update ya di Instagram. Kemudian weaponnya dia memang tidak terlalu banyak. Jadi cuman ada kayak semacam capit tadi sama rifle sama sedikit itu tambahan sedikit di sini. Cara perakitannya ya, ini hasil jadinya. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan transform. Ini ada step by stepnya. Udah jadi nggak terlalu susah ya. Seperti ini ya. Ini terakhir pemasangan dekal. Nah, ini di baliknya ada foto hasil jadinya, plus ini warna-warna yang digunakan untuk kalau kalian mau repaint. Dan enaknya sejak beberapa tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir itu semua warnanya udah dikasih translasi bahasa Inggris, jadi kalian bisa cari warnanya gampang ya. Oke, kita lihat lagi runner-runnernya. Jadi ini ada runner yang warna yellow plus beam saber plus hijau clear sama stiker. Sayangnya bukan water decal tapi masih stiker ya. Ini part yang untuk hologramnya sini stiker yang warna silver dan untuk mata. Detailnya bisa dilihat ya. Oke, kemudian ini yang saya suka adalah warna orange-nya. Nah, orange-nya ini sangat solid banget gitu warnanya. Jadi beda banget sama 1/100-nya Kyrios yang dulu, itu warnanya agak puyeh, jadi kurang bagus setelah dirakit. Nah, ini lebih garang lah warnanya. Meskipun oranye tapi dia masih garang warnanya. Bagus banget. Ini warna belakangnya. Mesin. Kemudian ada warna putih. Ini part-part warna putih. Semua. Terus ini untuk senjata kayak ini. Missile pod, ini rifle. Oke, sebagian besar ini adalah inner frame warna abu-abu.
ya. Jadi ini diambil dari GN frame. Nah kayaknya ini inner frame nya sama kayak Gundam yang lain dari serinya Double O kayak Exia dan Dynamo. Oke, jadi itu isinya dari MG Kyrios. Dan saya mau tunjukin ini adalah beberapa kit dari otomotif yang dari anime yang sudah terkenal banget, yaitu Initial D. Nah, buat kalian yang udah tahu ini anime pasti kalian udah senior karena ini animenya udah keluar berapa tahun lalu ya, udah lama ya. Kalau sekarang kalian belum tahu berarti kalian masih muda sih gitu. Nah, ini keluar dalam 2 skala. Jadi yang boxnya gede ini skalanya 1/24 tuh di 1/24 ya. Jadi ukurannya ini seragam dengan model kit otomotif yang lain yang umumnya 1/24, nanti jadinya kurang lebih sekitar 20 cm mobilnya. Nah, sedangkan yang atasnya ada 3 box yang ukurannya agak kecil, ini skalanya 1/32, jadi nanti jadinya agak kecil. Kayak apa isinya, yuk kita lihat sama-sama. Ini harganya berapa nih guys? Yang ini? Yang 1/32 harganya di 180.000. Nah ini isinya, ini saya ambil Initial D FC3S RX7 ya. Jadi ini mobilnya RX7. Nah jadi isinya simple banget. Nah ini bodinya udah semua, detail-detailnya udah dapat. Kemudian ini ada clear part untuk kaca yang udah tinggal dipotong sedikit dan dipasang, udah jadi. Kemudian ini jadi cuma 2 lembar aja. Yang ini ada part untuk velg plus bannya udah dari karet. Dan ini chassisnya bagian bawah dan tambahan-tambahan sedikit, maaf nggak kelihatan ya. Kebetulan ini masih segel, ini ada stiker ya. Water decal di bawah situ, water decal untuk memberi detail-detailnya, termasuk kayak lampu, kayak apa, stiker-stiker itu di situ. Dan kita nggak bisa buka, jadi tidak tahu dalamnya seperti apa. Ini user manual, daftar runner, cuman sedikit. Jadi istilahnya ini kayak HG-nya gitulah ya, versi yang lebih santai ngerakitnya yang ini. Oke, kayak gitu. Kemudian kita mau coba unboxing yang lebih gede sedikit. Oh ini. Nah ini yang ikonik banget. Ini adalah Sprinter Trueno AE86. Kalian pasti udah tahu ini mobil apa. Ini udah jadi icon banget di Instagram. Pasti kalau kalian ngikutin otomotif pasti udah pernah tahu mobil ini. Mobilnya si penjual tahu ya, si Takumi Fujiwara ya. Oke, dalamnya seperti ini. Nah ini bodinya udah jadi juga, tapi bagian bumper sama hoodnya nggak ada, nanti harus dipasang sendiri. Bagian kacanya juga nggak ada, nanti ada di runner terpisah. Ini chassisnya, ini ada beberapa part yang udah chrome untuk muffler dan beberapa disc brake ini pakai chrome. Ini bumpernya sendiri, bumper belakang. Kemudian part-part kecil-kecil ini banyak, harus dipotong dan dipasang satu persatu, jadi lebih detail yang ini ya. Nah ini yang unik juga, bahkan setirnya pun bisa dilepas, bisa dipasang sendiri. Ini ada clear part sedikit untuk lampu. Kemudian dapat water decal plus ini kacanya clear part. Ini tertulis di situ Fujiwara Tofu ya. Ini water decalnya ikonik banget. Kemudian ada part warna ini coklat. Ini velgnya dan part warna lainnya. Kita lihat user manual. Ini pasti pakai semen ya. Oke, perakitannya ini sedikit lebih rumit daripada Gundam. Kalau kalian mau ngerakit ini harus pakai semen karena beberapa part harus dilem gitu. Nah ini pemasangan diagramnya. Ini
proses perakitan, pemasangan mesin, gear-gearnya dan lain-lain, sampai pemasangan kursi-kursinya, persneling dan lain-lain. Nah, ini dari brand Ausima. Kebetulan Ausima ini produksinya mungkin agak lebih baru ya, jadi semua instruksinya perakitan ini sudah ada translasi bahasa Inggris, jadi memudahkan kalian untuk merakit. Kalau menurut saya ini user manualnya lebih bagus daripada punya si Tamiya ya. Itu naik sampai jadi pasang hoodnya sini, bumper, beberapa tambahan. Oke, gitu ya. Oke, itulah sekilas buat kalian yang suka inisial D, pengen koleksi semua mobil-mobilnya yang ada di film itu, silahkan di zoom in di sini dari bawah ke atas. Ada yang ini 186, versi lain RS7 CTR, enggak mundur ini belakang E86, ini raving, kemudian RS7 juga yellow, S13 Silvia, ini Nissan Silvia ya. Oke, jadi ini semua ready, bisa di order ya. Kemudian yang kedua, kita mau tunjukin ini ada diecast. Jadi ini bukan model kit, kalau tadi kan harus rakit tuh. Kalau ini udah jadi kalian bisa langsung beli ini, kemudian dibuka dari boxnya, dipajang. Ini adalah diecast 1/12 scale, punyanya Kawasaki Ninja H2R. Ini keren banget buat kalian yang suka moge, cocok banget buat dikoleksi. Mungkin nggak kesampaian beli sepeda aslinya, bisa beli diecastnya dulu ya, buat dipajang. Siapa tahu aja di tahun depan udah bisa beli. Ini ya. Oke, ada dua, bisa langsung di order, ready semua. Kemudian saya mau tunjukin ini semacam kayak Gundam Converse gitu. Kalau di Gundam ini adalah collectible item, kebetulan pakai serinya Super Cup. Nah, pasti tahu sepeda motor ini nih legendaris banget di Indonesia, Honda tahun 60-70an kayaknya. Ini pasti pernah dibonceng sama papa mamanya atau apa kakeknya pakai sepeda ini. Nah, ini hadir dalam bentuk karet ya istilahnya. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam warna, dan itu random, kalian mau pilih yang mana kita nggak bisa tahu. Jadi kalian beli box ini, di depannya merah tapi di dalamnya surprise, mau dapat yang warna yang mana. Ada satu warna lagi yang secret. Ini cuma 75 ribuan aja, kalau nggak salah harganya segitu. Jadi bisa untuk dikoleksi. Yes. Oke, di otomotif juga ada dari Fujimi, merek Fujimi yang tadi. Ada juga Honda Monkey. Yang tempo hari sudah lihat IG live kita sama video kita yang sudah kita upload di YouTube itu. Kita udah pernah unboxing yang punyanya Tamiya, Honda Monkey juga. Kebetulan Fujimi juga ngeluarin, cuman ini lebih, lihat dari kotaknya juga kelihatan kalau ini lebih simple dan harganya lebih murah. Yang kemarin mungkin tembus agak mahal, hampir 501 juta, kalau ini lebih murah, bawah 500 ribu. Kayak apa dalamnya? Ya, ini simple banget, dan ini lebih kecil ya. Yang kemarin seper 24, ini kayaknya seper 32 deh. Nggak ada tulisannya. Ya udah, ini kayaknya lebih kecil lah. Seperti ini dalamnya. Ini harus di repaint karena nggak ada warnanya, harus di repaint sendiri. Gue dapat water decal dan dapat ban karet. Oke. Sebelum saya lanjut ke unboxing, satu item lagi, yaitu itemnya kit militer, yaitu pesawat tempur atau tank. Kita mau jawabin dulu, ada pertanyaan yang kemarin udah disampaikan sama teman-teman di Instagram. Oke, sambil kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung aja di komen di IG live ini ya. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Andreas August, yaitu jual metal parts dong. Metal parts kita sudah ada sebenarnya, yaitu punyanya MG Shinanju dan MG Sasabi. Nah, ini sudah ready, kalian bisa langsung order ke WA kami ya. Di Tokopedia pun juga sudah ada. Buat yang belum tahu isinya, metal part itu adalah
part-part kecil yang bisa dipasang di model kit supaya memberikan efek yang lebih real. Nah, jadi satu paket ini udah cocok untuk kitnya masing-masing. Ini ada cluster yang dari pin, ini ada pirnya sama part warna emas dan lain-lain seperti ini ya. Ini pemakaiannya harus pakai teknik drilling dan semen, jadi nggak bisa ditancapkan biasa kayak model kit. Untuk pemasangannya itu butuh alat yang namanya Mr. Pinvice ya, dulu tuh ya, Pinvice set. Saya akan tunjukkan alatnya bentar lagi. Jadi butuh alat seperti ini, namanya Pinvice Basic Set. Ini adalah bor kecil, ada ukuran yang paling kecil, agak besar, besar. Gunanya untuk ngelubangin part supaya bisa dimasukin oleh si metal part ini. Beberapa, nggak semua, tapi memang dibutuhkan. Jadi kalian mesti punya ini. Oke, semoga cukup menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang kedua, pernah custom Gundam nggak Gan? Kemudian ada yang tanya kit base tadi kalau nggak salah. Alat-alat yang digunakan untuk kit base ya. Jadi pertanyaan ini saling berhubungan. Kalau mau custom Gundam itu biasanya paling simpel adalah melakukan kit base. Nah, kit base itu apa? Itu adalah proses penggabungan part dari dua Gundam yang berbeda. Misalnya tangannya dari Gundam Exia, kemudian badannya dari Gundam Barbatos itu digabung gitu. Akhirnya jadi Gundam yang nggak pernah dibikin sebelumnya, sebenarnya jadi custom. Nah, untuk proses penggabungannya itu kadang ada part yang nggak cocok, misalnya male female-nya. Nah, itu butuh ini lagi untuk menggabungkan, misalnya kurang lebar lubangnya, misalnya begini. Misalnya nggak bisa pakai ini, pakai pen cutter dan platelet ya. Itu betul nggak? Amplas juga bisa. Kemudian pertanyaan yang lain, RG Crossbone Gundam ada nggak? RG Crossbone Gundam udah ready ya di bawah. Bisa langsung di order, langsung aja WA ke staff kami ya. Kemudian ada yang tanya, kenapa yang keren-keren mesti dipe-bandaikan? Oke, nah ini pertanyaannya harusnya tanya ke Bandai ya. Biasanya memang karena Gundam-Gundam yang dirilis di premium Bandai itu adalah Gundam-Gundam yang limited ya istilahnya ya. Jadi musuhnya di film atau manganya itu hanya sebentar. Nah, itu hanya sekedar orang tahu, tapi juga banyak yang suka. Nah, karena banyak yang suka tapi nggak sebanyak tokoh utamanya ya, otomatis si Bandai ngeluarinnya pakai sistem open PO ya, lewat Bandai tadi. Biasanya memang Gundam-Gundam yang di film tambahan itu memang dibikin kayak sistemnya kayak variasinya dari Gundam yang asli, jadi otomatis lebih bagus daripada yang asli. Terus ada yang tanya lagi dari Dana Vault, akun Tokped sama Shopee sama nggak harganya? Oke, karena banyak sebenarnya sama, jadi harga yang kita set di Tokped sama di Shopee itu sebenarnya sama. Kalau kalian ke toko pun harganya juga sama, cuman karena barangnya banyak dan terakhir ini kurs dari yen sendiri naik turun, terakhir nggak naik, jadi banyak barang yang mungkin kita belum sempat update semua gitu. Apabila ada perubahan mungkin kalian bisa konfirmasi ke staff kami dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Farhan Hehe, seberapa penting sih ngilangin lookmark di bagian dalam? Nah, terutama ini kalau kalian rakit RG atau MG ya. Nah, kalau bagian dalam, kalau kalian nggak mau atau nggak berencana untuk di-repaint, lookmark sih nggak dihilangin sebenarnya nggak apa-apa, cuman akan mengganggu kalau itu proses perakitan, nggak bisa nutup dengan sempurna. Lebih baik di papras habis. Tapi kalau misalnya secara visual mungkin membekas putih-putih itu sih nggak ada masalah ya, karena akhirnya akan tertutup oleh armornya. Tapi kalau kalian mau repaint, apalagi kalau kalian ngerakit kit yang armornya itu transparan, nah itu harus benar-benar rapi, dan kalau bisa putih-putihnya dihilangin sekalian. Kalau dari repaint sebenarnya nggak kelihatan sih, jadi kan akan tertutup oleh cat. Tapi yang paling utama adalah partnya harus rata alias nggak ada benjolan atau bekas potongan yang tersisa ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari yang di komen? Dari map_, tips repaint chrome gimana aku? Repaint chrome, oke. Untuk mencapai
hasil repaint yang warnanya chrome, kayak misalnya kalian punya mobil atau sepeda motor kan ada bagian yang chrome, itu paling bagus pakai mesin sebenarnya. Ada di pabrik yang biasanya ngecat untuk barang-barangnya mobil itu ada namanya electroplate kalau nggak salah. Jadi partnya itu dicelupin ke dalam cairan chrome terus diangkat lagi udah jadi gitu. Itu yang paling bagus. Tapi kalau kalian nggak bisa atau nggak bisa pesen ke sana, itu kita paling mendekati sih pakai airbrush, dan harus pakai airbrush. Kalau pakai kuas itu nggak bisa. Lu ngambilin tuh gayanya. Nah, ada beberapa cat yang bisa seperti itu. Contohnya ini. Oke, itu loh yang paling kiri. Yang tadi. Kita mau tunjukin. Jadi pakai ini. Ini adalah Gaia Premium Mirror Chrome. Nah, ini adalah cat yang bisa menghasilkan part yang warnanya chrome seperti di labelnya. Proses pengecatannya yang pertama harus dikasih primer dulu, warnanya biasanya abu-abu, kemudian diikuti dengan warna cat black gloss, bisa pakai Gaia atau Mr. Color. Yang ketiga, gunakan airbrush yang bagus yang diameternya kecil 0,2, kemudian tekanannya nggak usah terlalu tinggi. Nah, langsung ini dituang ke dalam paintbrush dan dispraykan pakai ini. Ini yang paling bisa mendekati. Harganya berapa? Ini satu botol sekitar 320.000. Agak mahal tapi hasilnya recommended. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Dari Liana C. Hamad, marker yang ready warna apa aja ku? Marker yang ready, Gundam marker yang ready kita ada warna pink, merah, biru, hijau, abu-abu, silver, hitam, coklat ya. Gitu. Yang warna lain kebetulan masih kosong, kita akan tunggu sekitar bulan Juli, entah awal atau pertengahan itu akan ada restock gitu. Semoga kita dapat segera menghadirkan warna-warna yang diinginkan. Dari Dimas 05_, bahas build diver Rise dong kak. Oke, itu juga udah di pertanyaan kemarin ada yang minta Gundam Build Divers Race, ya ada jual atau enggak ya. Oke, kita sebenarnya sudah ada jual berapa kitnya. Ini adalah kit-kit yang sudah ready di kita. Kebetulan serinya Build Divers Race ini termasuk yang cukup laris dan beberapa udah habis. Yang toko utamanya biasanya adalah yang dicari orang adalah GR3, itu udah habis. Yang sekarang ready adalah HG Jupitif ready, kemudian ada ini HG Maskor ready juga, kemudian Vertium ada, kemudian Faultilander ini yang bisa transform jadi Dragon atau jadi SD, kemudian yang salah satu yang agak baru yaitu Gundam G-Elf, varian dari Gundam G-Self. Kemudian ada Justice Knight. Di ceritanya dia nggak terlalu powerful tapi desainnya ini bagus, apalagi kalau kalian repaint ini jadi kayak Satria gitu sih. Punya tombak, badannya dicat gold sama silver, bagus banget. Kemudian yang nggak kalah keren adalah Gundam Cell-Sam. Ini versi jahatnya Gundam Tertium, sudah ready juga. Dan ada sisa ini ada Mercury One unit, kemudian ada Eldora Blood, varian dari HG Dead Army, kemudian yang terakhir ada Museum. Oke. Mungkin itu cukup menjawab. Kalau kalian mau order langsung aja ke Tokopedia atau Shopee atau ke staff kami. Oke, saya lanjutkan unboxing buat yang ingin tahu kitnya military ya. Gue belum lihat sih. Nah, kebetulan kit-kit militer yang barusan masuk ini dari mereknya Fujimi. Ini ada yang pertama F14A Tomcat, dan kebetulan ini skalanya 1/72 ya. Yes, ini kitnya kebetulan kayaknya agak lama sih ini, cuman ya masih bagus. Seperti apa dalamnya, yuk kita lihat.
ini dalamnya. Wah, ini dari satu semua, ini nggak bisa terlalu banyak dilihat. Ini part-partnya ya, satu semua. Dan kebiasaan seperti biasanya kalau kit militer itu, apalagi kalau pesawat tempur itu banyak water decalnya. Wow, ini banyak banget seperti ini. Kemudian ini booster manualnya. Ini daftar runnernya di sini dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 runner ya. 9 runner. Ini di bagian terakhir ini untuk pemasangan decal yang cukup rumit. Kayaknya cukup asik juga nih ya pasangnya ya. Harganya berapa ini guys? 435. Ini harganya di 400 ribuan, 435. Ada pilotnya juga. Ini pakai semen semua nih ya, semua harus pakai semen karena seperti kita lihat ini nggak ada male female-nya, semua harus di lem langsung ya. Oke. Itu yang pesawat. Kemudian ini ada juga ini battle cruiser kayaknya. Ini kebetulan kan kalau skala aslinya kan dia besar banget. Nah, untuk model kitnya dia ada di skala 1/700 itu. Nah, ini kapal tempur dari Jepang punya. Ini part-partnya seperti ini. Nah, ini harus ekstra hati-hati ya karena ini partnya kecil-kecil banget, lembut-lembut, kecil-kecil banget ya, kecil-kecil banget. Ini ada kayak semacam antenanya gitu, kecil banget. Kemudian ini bisnya, ini bolnya, bagian bawahnya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya seginian. Ini ada water decal dan cuma sedikit, dan ada metalnya, asik juga ya. Nah, itu nanti jadinya di sini. Gambarnya kelihatan besar ya, tapi ini kayaknya pembesaran berapa kali nih, karena pada kenyataannya ini kecil banget, cuma segini. Ini cuma 1 cm segini, dibesarin hingga segede ini. Jadi ini pembesaran berapa kali? 3 kali atau 4 kali. Kecil banget. Ini bakal bagus banget kalau kalian repaint. Harganya berapa nih? Ini namanya Yukikase. 720. Ini harganya 720.000 ya. Oke, jadi ini kecil banget, tapi harganya 720.000. Cuman detailnya tadi memang gila sih ya, proses perakitannya. Apalagi tadi ada metal partnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Jadi videoin di sini kita juga punya beberapa kit otomotif yang di luarnya Initial D. Jadi ini kit-kitnya standar dari dunia otomotif. Ada Knight Rider, kalau kalian pernah ingat filmnya Knight Rider. Ada Lancer Evo, ini dari brand Aoshima juga. Dan perhatikan kalau dari punyanya Aoshima, apabila ada logo ini berarti kitnya ini udah pre-painted alias sudah dicat. Jadi kalau kalian mau cari kit otomotif yang nggak perlu ngecat-ngecat terlalu banyak, pakailah yang ada lambangnya ini. Ini dari Lancer Evo. Dan ada Aventador, ada Fairlady, ada Nissan GT-R, Lamborghini Huracan, Evo lagi, Lamborghini Murcielago, sama Skyline. Nah, yang unik di sini kita juga datengin ini velgnya ya. Buat kalian yang misalnya punya Skyline nih,
bosen sama velgnya, mau ganti punyanya SSR, kita punyanya Ford Racing RE30, kita ada SSR. Nah, kayak apa isinya? Yuk kita buka. Kita buka aja yang punyanya ini, Advan Racing RSDF 19 in. Nah, ini punyanya Aoshima, skalanya 1/24, 1/24. Jadi dia bisa dipakai untuk semua model kit yang 1/24 semua. Dan juga bisa dipakai untuk kitnya Fujimi juga. Jadi nggak menutup kemungkinan. Kita unboxing. Nah, dalamnya ada apa? Yang pertama ada bannya dulu. Ini dari karet, dan bannya sudah ada guratan motifnya. Kemudian di dalamnya ada ini. Nah, ini velgnya yang sudah sesuai sama bentuknya di depan. Kebetulan warnanya semua chrome. Jadi walaupun tadi gambarnya kayaknya warnanya kayak sedikit silver, tapi sebenarnya dia chrome semua. Nah, yang unik adalah kita dikasih water decal yang cukup banyak untuk ukurannya. Ada Enkei, ada Advan, Yokohama, dan lain-lain. Nah, ini bisa dipakai di model kitnya, di mobilnya, atau di bannya. Nah, ini bisa dipakai ya, yang melengkung-melengkung ini. Oke, jadi kalian ini harganya berapa? Ini harganya 150.000 ya, 150.000 rata-rata, cukup lumayan. Tapi ternyata dapat water decal, yang mana ini kalau dibeli terpisah biasanya ini udah hampir 50.000 sendiri gitu. Kita coba buka yang putih. Ini TE37. Ini adalah apa namanya, ini velg yang paling favorit kalau nggak salah di dunia otomotif. Hampir semua mobil dipasangin ini bisa jadi ganteng. Ini dalam warnanya putih. Kita lihat apakah dalamnya juga putih. Yes, dan ternyata memang dapat warna putih juga. Nah, ini penampakannya. Ini TE37 warnanya putih, kemudian dapat bannya juga. Yokohama nih kayaknya, Advan Racing. Kemudian ini dapat water decal juga, race. Bagus ya. Oke. Oke, udah sekitar 30 menit kita ikuti live. Saya lanjutin ke beberapa pertanyaan yang udah tanyain. Oke, Bing dari rizky.aju.f. Bingung pilih RG Destiny apa yang HG-nya? Yang HG ada wing effect, tapi detail nggak sebagus RG. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya udah dijawab sendiri sih sama dia. Tinggal agen mau pilih yang mana gitu aja. Kalau punya budget ya saya lebih saranin pilih yang RG. Kenapa? Karena detailnya lebih bagus dan dapat stiker banyak. Yang mana kalau di HG dia nggak dapat, harus beli lagi sendiri. Itu biayanya dari itu. Wing effect apakah penting? Nah, itu kembali ke masing-masing. Kalau dari saya sendiri sih lebih baik pilih yang RG karena udah inner frame, artikulasi lebih bagus, kemudian detailnya bagus. Itu yang penting. Jadi kalian buat di foto, buat di pose itu lebih bagus yang RG. Semoga menjawab ya. Kemudian Destiny Gundam ada nggak? Harganya berapaan? Destiny Gundam ada yang RG 412.500, ada yang MG. MG-nya harganya berapa? Destiny Gundam MG 792, sama ada Extreme Blast Mode 1.150 ya, 1.150. Kalau HG-nya 363 ya, 363.000. Kemudian dari AR.is85, nggak kebagian PO MG Freedom, gimana Min? Nah, MG Freedom kita masih buka ya, masih open PO sampai waktu ini nggak ditentukan, tapi arrival-nya itu di akhir tahun, alias di bulan Desember 2020 ya. Kalian kalau mau PO silahkan, per hari ini tanggal 24 ya, 24 Juni masih bisa PO MG Freedom 2.0, silahkan PO. Ada yang tanya nih, cookies Latos kok sekarang harga HG melambung tinggi ngalahin FG? Oke, yang mana dulu kan? Kalau HG sama RG-nya tipenya sama, misalnya HG L-Strike sama RG L-Strike, nah itu HG-nya belum melebihi RG-nya sih. Tapi kalau HG-nya misalnya Gundam yang lain yang boxnya gede, contohnya kayak Full Armor Unicorn ini, boxnya gede banget ini ya, otomatis kan runnernya banyak ya, nggak heran sih kalau dia harganya lebih mahal daripada RG-nya.
Kemudian HG sekarang udah lebih bagus daripada yang dulu. Jadi HG sekarang detailnya udah bagus, kemudian punya banyak aksesoris, punya banyak weapon, butuh runner yang lebih banyak untuk pembuatannya, jadi otomatis harganya jadi naik. Kemudian Bang, Gundam kok mahal-mahal sih dari Gun Rebel? Nah, Gundam berapa mahal? Ya mahal sebenarnya relatif juga. Kalau untuk hobi Gundam sih saya rasa masih lebih murah daripada hobi lain, misalnya kayak Lego atau apa mainan anak-anak yang di PlayStation itu ya, itu lebih mahal. Kalau Gundam sih dari harga 100 ribuan sebenarnya udah bisa dapat, mulai dari SD, HG yang simpel-simpel bisa dapat. Kalau mau tahu lebih banyak bisa WA ke staff kami ya, kan kami tunjukin mana HG atau SD yang lebih terjangkau kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ke unboxing yang diminta oleh kalian, yaitu PG Strike Gundam Perfect Strike Gundam. Ini manualnya. Sebenarnya kit ini udah pernah kita unboxing dulu di IG Live juga. Mungkin kalian belum sempat nonton. Kalau belum sempat nonton mungkin bisa lihat replaynya di Instagram kita atau di YouTube channel kita. Kita akan upload sana. Nah, PG Strike Gundam ini Perfect Strike, ini adalah PG Strike yang lama, cuman dikasihin apa namanya launcher dan sword striker nya sama L strikernya gitu ya, jadi lebih lengkap. Apakah ini kit yang rumit? Saya rasa tidak terlalu, karena dia cukup simple sebenarnya. Jadi ini seperti mirip seperti MG yang agak dibesarin gitu, makanya nggak heran kalau si Ariel Peter Pan ngerakit ini nggak butuh waktu lama, mungkin 2 hari di lembur sudah selesai ya. Oke, rantai ada segini, start 20-an sampai 30 runner plus 10 piece dan plus beberapa part yang udah jadi untuk kekuatannya di bagian waist dan apa ini lupa saya, diecast ini sama LED. Oke, kita tunjukin isinya. Nah, yang paling saya beranggapan kenapa ini sangat simple adalah ini senjata yang launcher strike. Ini ternyata udah jadi besar, ini satu aja. Ini tinggal digabungin kanan kiri. Ini udah jadi nggak terlalu rumit kan gitu. Dia cuma kelihatan besar aja, tapi sebenarnya dia detailnya masih dalam skalanya MG sih gitu. Sword strike nya juga sama. Nah, ini partnya cuma 2 gede itu aja, tinggal digabung. Ini cuma 2 aja digabung jadi 1 jadi juga. Ini juga sama, jadi nggak terlalu rumit. Oke, yang bagus ini adalah dia tangannya udah mechanical ya, kayak RG. Ini ada platnya yang udah krom-kroman runnernya. Sayangnya masih dikasih stiker, belum water decal. Kemudian ini part warna-warni, dia masih pakai PC ya, pakai PC untuk join-joinnya dan penggabungan partnya pakai PC. Ini frame. Kemudian ada part yang perlu dibaut sama LED di sini. Ya, ini part warna putih, detailnya bagus, kecil udah dapat semua. Ini detailnya di paha bisa dilihat. Oke, part lain warna merah, hitam. Ini dapat part yang diecast yang dari metal, bagian waist dan lain-lain. Kemudian yang ini dapat fanbase yang gede ya. Ini tiangnya fanbase sama part warna merah. Oke, jadi seperti itu isinya kurang lebih dari PG Perfect Strike. Semoga cukup menjawab. Ada pertanyaan lagi mungkin? Dari Bagus_Prawira AE86 yang 1/24 tadi berapa? Harganya berapa? Yang itu Eno? Ditanyakin yang ini ya? Lagi dicek, bentar kan? 24 Sprinter Tueno AE86. Harganya 390.000 yang ini.
jadi nggak terlalu mahal, itu banget buat koleksi ya. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Oke, jadi itu semua yang udah ready di kita. Silakan langsung ke toko apabila ada yang mau dilihat, kalian bisa lihat dulu sebelum beli. Apabila masih ada yang mau ditanyain, silakan langsung di WA ke staff kami atau di PM ke IG kami. Akan segera kami upload di Tokopedia dan Shopee untuk supaya kalian bisa segera order. Oke guys, sampai di sini dulu IG live kita Gunpla Town. Salam Gunpla.